Assalamualaikum. Assalamualaikum. Halo. Waalaikumsalam. Iki suaranya krungu gemerbek ora kan, betul kan? Enek Iya, enek meresap. apa angin kayak lagi jalan. Iya, suara angin soalnya. Ah. Ya, Ini papan tulisnya tak siapkan Mas. Bentar. Aturnya dulu. kita Jadi, bentar. Orangnya enggak kelihatan enggak apa-apa ya. Mau nanya satu, Pak. oh ya. Hendri. Yang fakihun fajirun tadi ya? Niku Ya, dewa apa sih? Niku dewa orang apa nih? alim yang melebihi batas. Fajir itu melebihi batas. Artinya cenderung pada maksiat, cenderung pada perkara yang tidak benar. Yang ditanyakan apa Mas Hendri? Contohnya nih, contohnya. Ya, tadi sudah tak contohkan banyak ya. Kayaknya kelewat tau. Oh, jangan kelewat. Jadi gini misalkan ada seorang ahli agama, kemudian dia mau nikah, kemudian dia ta'arufan, kemudian lamaran. Setelah lamaran sudah kemana-mana sama calonnya. Alasannya, kita sudah mau nikah. Padahal kan dalam agama Islam masih belum boleh. Orang yang baru melamar, belum menikah itu belum resmi. SIM-nya belum keluar. Tahu SIM Mas Hendri? SIM itu surat izin mencium, merangkul, meraba, dan lain sebagainya. Itu belum keluar. Ketika belum keluar ya tidak sah. Tidak boleh kemana-mana. Tapi Anda lihat kadang-kadang baru lamaran, belum nikah sudah prawedding, foto prawedding, rangkul-rangkulan, pegang-pegangan. Ustadz pada. Nah ini namanya fakihun fajirun. Orang fakih, orang alim, tapi sudah cenderung pada maksiat. Saya cuma cerita aja. Ketika saya dulu habis lamaran sama istri saya, saya itu berapa hari sebelum pernikahan itu saya datang ke Meranggen untuk ngurusi surat-suratnya. Nah, salah satunya mau memberikan hadiah ke Semarang, ke mall. Ya ke situ aja saya sama calon istri saya itu boncengan. Boncengan aja itu dihalangi dengan tas supaya saya dengan istri saya tidak saling bersentuhan. Nah, itu pun di Semarang nanti ditunggu adik ipar saya, calon adik ipar. Soalnya kalau berduaan kan bahaya. Itu. Dan kemudian ketika pulang pun saya ngomong sama Pak Reknya, kemarin tak ajak ke Semarang gini-gini. Jadi kita terus terang. Tidak ada namanya prewedding, foto, rangkul-rangkulan dan sebagainya, tidak ada. Saya pun itu darurat. Kenapa darurat? Tidak ada yang ngantarkan. Dulu ya beberapa kali pernah ketemu sama calon istri di Metigora, tapi mesti ngajak. Pak Miftah tak ajak, Pak Maimun tak ajak, Pak Suyuti tak ajak. Kenapa? Nah, supaya tidak menimbulkan fitnah. Nah, gitu loh. Gitu loh, Mas. Jadi ya di situ pun tidak ada acara pegang-pegangan, tidak ada. Bahkan ketika foto pertama nganten tuh saya gugup. Tidak pernah megang tidak pernah megang cewek, itu langsung gugup. Keringannya panas dingin. Itu Mas. SIM nggak boleh Pak. Lagi test drive ya. Iya, meskipun Anda sudah melamar itu belum boleh pegang-pegang. Boleh. Iya, tidak boleh. SIM-nya belum keluar. Ingat ya, SIM-nya belum keluar. Sudah paham ya? Saya sekarang ngaji nahwu. Jadi tadi sudah tak terangkan, orang ahli fikih, ahli tafsir, ahli hadis itu salah satu syaratnya supaya diakui oleh umat Islam, ulama Islam itu punya namanya ilmu bahasa Arab. Ilmu bahasa Arab itu banyak. Ada, kalau sebagian ulama mengatakan ada 13. Sekarang lebih. Yang paling penting itu ilmu nahwu dan ilmu sorof. Kenapa kok semacam itu? Karena ilmu yang lain itu akan lahir dari sorof dan nahwu tadi. Kalau kita ibaratkan gini,
rumah tangga itu mesti perlu bapak dan ibu. Apa tugas bapak, Mas? Tugas bapak itu ya ngatur anak istrinya, beri nafkah dan lain sebagainya. Nah, ini tugasnya ilmu nahwu. Ilmu nahwu itu tugasnya ngatur kata-kata supaya enak didengar, supaya bisa dipahami, supaya pas sesuai dengan maksud yang ada di hati. Kemudian kalau ilmu sorof itu seperti ibu. Ibu tugasnya apa, Mas? Punya anak. Nah, ya toh? Punya anak. Ya, melahirkan. Kalau dalam agama Islam itu sebetulnya mencuci, nyapu, masak, dan sebagainya itu tugas suami. Istri itu tugasnya di rumah nyantai-nyantai, melahirkan, nyantai-nyantai, gitu aja. Cuma ini nanti kalau diomongkan sama istri Anda kan, wah bebas. Bapak yang harus nyapu, bapak yang harus masak, bapak yang harus isi. Itu rahasia kita. Gak usah disebutkan. Gitu kan. Kita kembali tadi. Jadi sama dengan sorof. Sorof itu tujuannya adalah melahirkan arti. Jadi ada satu kata yang asli, misalkan fa'ala telah berbuat, nanti bisa berubah menjadi yang lainnya, dan artinya pun menjadi berbeda. Contoh gini. Kelihatan enggak ya? Pak tulis nanti. Kita dekatkan aja ya. Ini masih baru ini. Kelihatan, Mas? Kelihatan, Pak. Jelas. Oh. Fa'ala. Fa'ala itu artinya berbuat. Kalau diperinci menjadi telah berbuat. Saya yakin Anda ini santri semua. Masih hafal sorof kan? Fa'ala yaf'ulu fa'lan wa maf'alan wa fa'ilun wa dzaka maf'ulun. Uf'ul la taf'ul maf'alun maf'alun mif'alun. Mif'alun. Besok pertemuan berikutnya harus punya kitab sorof dan ngapalkan. Kenapa harus ngapalkan loh? Kita ngaji nahwu supaya bisa itu harus hafal sorof. Sekarang fa'ala berubah menjadi yaf'ulu. Fa'ala telah berbuat, yaf'ulu sedang atau akan berbuat. Kemudian ada namanya fa'lan wa maf'alan. Kalau Anda punya pensil atau pulpen, ditulis per. Tadi artinya berbuat berarti perbuatan. Bahwa fa'ilun. Fa'ilun. Itu artinya orang yang berbuat. Nah, sementara ini dulu. Jadi, Anda perhatikan. Fa'ala yaf'ulu fa'lan wa maf'alan bahwa fa'ilun. Asal katanya adalah fa'ala. Telah berbuat. Menjadi yaf'ulu. Sedang atau akan berbuat. Fa'lan wa maf'alan perbuatan. Bahwa fa'ilun orang yang berbuat. Jadi satu kata ini bisa melahirkan beberapa kata. Artinya beda-beda. Ini berarti ilmu sorof itu sama dengan ibu yang melahirkan anak-anaknya. Nah, contoh kita ganti fa'ala dengan misalkan nasoro. Nasoro menolong. Berarti nasoro telah menolong. Yansuru sedang atau akan menolong. Nasron wa mansoron pertolongan. Bahwa nasirun orang yang menolong. Dari kata nasoro bisa menghasilkan beberapa kata yang lain. Ini anaknya. Nah, paham sampai sini ya? Oh, ini bermaksud siapa? Mas Rahmat. Ya. Oh, ya, paham enggak ini nanti tak terangkan? Oh, tak ulangi lagi ya. Oh, ini ya papernya. Ya. Nyimak sambil istirahat di istirahat saja. Ya. Ya, rupanya kita punya pemirsa baru, ulangi lagi. Jadi tak ulangi lagi. Apa namanya? Nahwu dan sorof itu adalah salah satu ilmu yang penting dalam bahasa Arab. Nahwu itu ibarat bapaknya. Sedangkan sorof itu ibarat ibunya. Kita kembali ke sorof dulu. Sorof ini
perubahan satu kata menjadi beberapa kata yang lain. Artinya beda-beda. Fa'ala telah berbuat. Yafulu sedang atau akan berbuat. Fa'lan wa mafalan perbuatan. Bahwa fa'ilun orang yang berbuat. Dari satu kata berbuat bisa menjadi arti macam-macam. Sama dengan ibu. Ibunya satu punya anak banyak dan beda-beda. Tidak mungkin anaknya sama, ya toh? Kembar pun mesti beda sifatnya. Ada perbedaan sifatnya. Kalau kita tahu semacam ini bisa merubah. Misalkan apa? Kok ada itu duduk. Berarti telah duduk. Yak udu sedang atau akan duduk. Kok dan wamak adan duduk. Bahwa kok idun orang yang duduk. Karena itu tak katakan apa? Orang itu jadi pintar bahasa Arab, diakui ilmunya kalau bisa sorot. Nah, sekarang kita butuhkan dulu. Nah, nahwu itu ibarat dari bapaknya. Kok bisa semacam itu? Bapak itu tugasnya ngatur. Kamu sekolah di TK ini, kamu nanti habis TK SD mana, SD mana. Kamu enggak boleh main jam segini. Nah, tugas bapak itu ngatur. Sama dengan ilmu nahwu. Ilmu nahwu itu tugasnya untuk ngatur kalimat supaya pas, supaya enak. Contoh gini semacam misalkan. Saya mengatakan gajah naik sepeda. Betul enggak? Benar kan? Di sirkus Anda lihat ada gajah naik sepeda. Oh, jangan ya, berarti kalau Anda bilang enggak benar, enggak pernah nonton sirkus. Gajah naik sepeda. Tapi kalau kita balik, sepeda naik gajah. Kira-kira paham enggak? Wah, enggak paham toh. Mana mungkin sepeda naik gajah. Sepeda itu enggak bisa gerak kalau enggak digerakkan. Ya toh? Nah, supaya bisa benar, nah ini tugas ilmu nahwu. Yang benar gimana kata-katanya supaya bisa dipahami. Ini sekilas tentang apa namanya ilmu nahwu dan sorof. Nah, sekarang kita bahas yang lain. Nah, sekarang pertanyaan saya itu, kira-kira itu apa yang paling penting dalam bahasa? Unsur yang paling penting dalam bahasa itu apa, Mas? Coba Anda pikirkan dulu. Apa Mas Uluk? Mas Hendri? Atau Mas Ruslan? Apa ya? Nahwunya apa? Loh, tadi saya kan bahasa struktur bahasa. Kata-kata, Pak. Kata-kata. Kata, Betul ya? kata, garap belajarnya kata-kata. Kata-kata. Mafrad. Apa? Yang paling penting itu apa? Sekarang tak ngomong sebentar. Caranya enggak yang saya omongkan? Ya. Yang lagi. Paham enggak yang tak omongkan tadi? Enggak. Kenapa enggak paham? Putus-putus ya, Pak. Oh, putus-putus. Tak ulangi lagi, Mas Hendri. Loh. Mengerti? Paham? Enggak. Jaringan kula elek kata. Enggak. Bukan jaringan Anda yang jelek. Emang enggak Tadi ada suaranya. Hah? Enggak ada suaranya sengaja. Oh, emang enggak. Waktu Pak Farid iya. dua kali Pak Apa yang paling Farid penting pas sekarang ngomong itu nganu ya, Pak. Dua kali Pak Farid pas ngomong itu putus-putus. Oh, tak ya, mengerti. itu emang sengaja kan. Apa tadi? Oh, enggak paham semua. Kenapa enggak paham? Putus Karena, ya, mboten enten suarane. Ya, karena tadi saya enggak ada suaranya. Saya 3 kali ngomong enggak ada suaranya. Anda enggak paham toh? Bukan jaringan ada putus-putus. Enggak, saya enggak ada suaranya. Gitu loh. Jaringannya normal. Berarti unsur yang paling penting itu apa, Mas? Pertama itu. Paham. Dalam semua bahasa itu ada suara. Yang paling penting suara. Suara itu menentukan. Kalau bisa menentukan. Contoh gimana? Misalkan dalam bahasa Indonesia ada huruf namanya A. Apa artinya A itu, Mas? Kita ngajinya itu tidak pakai jurumnya loh. Enggak ada artinya, Pak. Pakai jurumnya. Tapi belum ada artinya. Masa enggak ada artinya?
belum ada artinya. Nah, coba misalkan gini. Mas Ruslan dicubit sama istrinya bilang, apa artinya? Seneng toh? Mau Wah, ya cubit. sakit. Oh, wah. Atau Mas Hendri misalkan dia terkena paku, oh apa artinya? Sakit dia itu. Sakitnya. Nah, atau misalkan Mas Ruslan nih atau Mas Holuk ini ada cewek cantik lewat bilang, oh kagum dia. Nah, itu artinya macam-macam. Itu yang ngomong. Dan Anda bisa tahu artinya kalau ada suaranya. Nah, betul ya? Kalau ada suaranya tidak ada artinya. Gitu. Jadi unsur bahasa yang paling penting itu adalah pertama ada suara. Nah, tergantung kita belajar bahasa apa. Kalau kita belajar bahasa Indonesia, bahasa Inggris, berarti suaranya harus digabungkan dengan alfabet A, B, C, D, E, F, G. Dan cara ngomongnya beda antara orang Indonesia dengan orang Inggris. Ya toh, Mas Lu yang pengalaman. Nah, coba Anda baca bahasa Inggris seperti bahasa Indonesia. Jadi bahasa India itu. Misalkan come here, Anda baca come here. Oh, iya toh, baca gitu, come here. Atau install, Anda baca install. Repot toh. Migot. Karena migot. Oh my God gitu. Nah, jadi meskipun sama-sama pakai alfabet, tapi bahasa Inggris sama bahasa Indonesia itu beda pengucapan. Ya toh? Beda pengucapan. Sama dengan kita mau belajar bahasa Arab. Bahasa Arab itu tidak pakai alfabet, tapi pakai huruf hijaiyah. Hijaiyah, alif, ba, ta, sa, jim, dan seterusnya. Jadi kalau ada orang ngomong, dia pakai huruf hijaiyah, oh berarti sudah ada lafalnya. Lafal ini ada suara yang ada huruf hijaiyah. Paham ya? Jadi unsur terpenting dalam bahasa itu adalah suara. Dan karena kita belajar bahasa Arab, otomatis hurufnya harus huruf hijaiyah. Kemudian yang kedua, setelah kita tahu unsur bahasa terpenting itu adalah suara yang ada huruf hijaiyah, kalau kita singkat menjadi lafal atau lafaz, apa unsur berikutnya Mas yang penting? Nah, dipikirkan, Anda sudah ngaji nahu loh ya. Pikir dulu. Apa Mas? Tulisan. Betul. Loh, tadi unsur terpenting dalam bahasa itu adalah suara dan huruf hijaiyah. Tulisan tok kan enggak penting kan? Tidak ada suaranya. Apa Mas? Misalnya walaupun enggak ada suara tapi bisa ditulis, ini gimana Pak? Nah, sekarang kan kita berbicara tentang ya gini loh, kalimat sempurna. Atau dalam bahasa nahwu jurmiyahnya itu kalam. Kalam itu kalimat sempurna. Dan dalam bahasa Arab, kalam itu dianggap itu kalau ada suara dan huruf hijaiyah. Kalau tidak ada suara dan huruf hijaiyahnya, tidak bisa disebut sebagai kalam, tidak bisa disebut sebagai kalimat sempurna. Meskipun ada tulisan ayat kursi, tulisan bismillah, itu tidak dianggap sebagai kalam karena tidak ada suara dan huruf hijaiyah. Pertanyaan berikutnya, setelah kita tahu unsur terpenting itu suara dan huruf hijaiyah atau lafaz, apa unsur yang paling penting berikutnya setelah itu? Maksud kali Pak. Maksud gimana? Konteksnya. Konteks gimana maksudnya? Kondisi ketika ngomong tadi Pak. Oh, jadi lihat dulu sakit atau senang atau gembira gitu. Nah, betul ya, Mas Ruslan setuju? Ya, siapa lagi yang ngaji nih? Ada lagi, Mas Selamat mungkin tadi setuju? Sadar atau enggak? Sadar atau enggaknya mungkin Pak. Oh, sadar atau enggaknya? Ya itu juga penting itu. Sadar atau enggaknya. Tapi itu bukan yang kedua. Yang kedua itu adalah bisa dipahami. Bisa dipahami. Contoh gini misalkan. Saya berbicara dalam bahasa Arab. Bahasa Arabnya apa namanya?
Makan, kul. Makanan, to'am. Kamu, anta. Saya bilang, anta, kul, to'am. Bener nggak? Ada paham nggak? Anta Mas Suluk, anta Mas Usran, anta Mas Hendri, kul, to'am. Paham nggak kira-kira? Paham. Paham. Paham, Pak. Meskipun Paham. kacau balau. Ya toh? Iya. Nah, ini bener. Kacau balau. Sama dengan orang bahasa Inggris. Misalkan, you eat rice. Nah, gitu loh. Anda paham. Tapi yang dengar, orang ini itu bahasa Inggrisnya kampungan. Sama dengan orang Arab. Orang Arab ini bisa bahasa Arab tapi gak karuan. Tapi kan bisa dipahami. Ya toh? Jadi unsur terpenting yang kedua itu bisa dipahami. Ciri khas bisa dipahami itu tidak menimbulkan pertanyaan. Apabila ada orang ngomong, kok kemudian Anda paham dan bisa dipahami, tidak menimbulkan pertanyaan, berarti sudah memenuhi unsur yang kedua, yaitu namanya kalau dalam jurumnya itu namanya mufid. Yang pertama tadi lafaz, yang kedua adalah mufid, bisa dipahami. Ini sebetulnya sudah cukup. Nah, tapi ada lagi unsur berikutnya supaya lebih sempurna lagi apa? Apa Mas Urut? Mas Slamet mungkin? Sengaja atau tidak? Ya, sengaja atau tidak. Nah, itu unsur yang terakhir, yang nomor 4 itu nanti. Jadi kalau dalam bahasa Arab itu, apabila ada orang ngomong dengan tidak sengaja, tidak dianggap sebagai kalam, tidak dianggap sebagai kalimat sempurna. Mas Rusra misalkan, dia habis minum tape, terus kemudian mabuk, makan tape, kemudian mabuk. Mabuknya adalah kemudian ceramah khotbah bahasa Arab. Ini tidak dianggap sebagai kalam, karena tidak sengaja. Paham ya? Atau misalnya Mas Slamet ini mimpi, tidur mimpi, dalam mimpinya dia baca surat Al-Baqarah sampai selesai. Ngomong betulan itu. Tapi tidak dianggap sebagai kalam, karena tidak sadar. Paham ya? Nah, ini nomor 4, unsur nomor 4. Ada unsur yang ketiga. Alasannya tidak disebut sebagai kalam apa Pak? Padahal kan walaupun tidak sadar, tapi bisa dipahami. Yang namanya kalam ya Mas, kalam itu memang harus disengaja. Orang yang ngomong itu harus bermaksud untuk mengucapkannya. Kalau Anda misalkan mabuk, ngomong, kira-kira itu sadar nggak dengan yang diucapkan? Kan rata-rata orang mabuk kan tidak sadar dengan ucapannya. Ya toh? Orang mimpi, walaupun susunannya tersusun secara kalam, secara bahasanya sesuai kaidah, tapi karena tidak sadar jadi nggak bisa termasuk kalam. Ya tidak bisa termasuk kalam. Karena apa? Karena dia tidak ada niat maksud untuk mengucapkan tadi. Ya itu cuma ngelindur atau gara-gara ya akalnya lagi tidak beres, kemudian ngomong sembarangan, dan maka tidak dianggap sebagai kalam. Karena itu dalam hadis dikatakan rufi al-qalamu an salasin. Catatan amal itu diangkat untuk 3 orang. Anak kecil sampai dia dewasa, orang gila sampai sembuh, orang tidur sampai dia itu bangun. Kenapa? Kalau orang gila itu omongannya diterima, dianggap kalam, ya repot. Ya toh? Apa pernah ada orang gila diterima sebagai saksi, ucapannya dibenarkan? Nah, aku presiden Indonesia, wah gila saya. Presiden yang asli aja masih hidup kok. Jadi ini unsur yang keempat. Sengaja itu sebenarnya unsur yang keempat. Ada unsur yang lebih penting lagi. Apa Mas? Dipikirkan dulu. Tadi pertama, unsur paling penting adalah suara. Karena kita belajar bahasa Arab, harus ada huruf hijaiyah. Yang kedua, bisa dipahami, tidak menimbulkan pertanyaan. Yang ketiga, apa itu? Nah, sekarang misalkan, saya mengatakan sama Anda, anta, kamu. Anda kira-kira. Nah, itu Mas Ruslan sudah mulai nyambung itu.
Jadi supaya bisa dipahami, orang ngomong itu harus ada 2 kata atau lebih. Kalau tidak 2 kata atau lebih, tidak bisa dipahami. Contoh misalkan, kita mengatakan Henry. Oh, di bahasa Arab kan bisa itu, Henry. Tapi Anda mesti bingung, dan ngapain Mas Henry itu? Ya toh? Huluk. Nah, bingung. Atau misalnya ngomong, koma, berdiri. Siapa yang berdiri? Ya toh? Jalasa, duduk. Siapa yang duduk? Anda mengatakan cepu. Kenapa dengan cepu? Anda kan tidak paham. Berbeda kalau kita mengatakan Ruslan duduk. Ada paham kan? Jalasa Ruslan. Atau misalkan Henry ilat cepu. Mas Henry pergi ke cepu. Anda paham. Jadi unsur yang ketiga yang penting dalam bahasa itu adalah harus ada 2 kata atau lebih sehingga kata-katanya dipahami. Nah, ini unsur bahasa Arab. Ada 4. Kita ulangi lagi. Harus ada suara dan huruf hijaya. Harus ada pemahaman sehingga tidak menimbulkan pertanyaan. Yang ketiga, harus tersusun dari 2 kata atau lebih. Dan terakhir harus sengaja. Kalau suatu kata perkataan itu sudah memenuhi 4 syarat ini, maka dalam bahasa Arab dinamakan dengan kalam. Kalam. Kalau dalam bahasa kerennya itu sekarang jumlah mufidah. Jumlah yang bisa memberikan faedah. Oh, berarti ada jumlah yang tidak memberikan faedah? Ada. Contoh misalkan, akala sama ruslan. Oh, ikan makan ruslan. Kira-kira betul tidak? Tambah lagi, akala sama ruslan. Oh, ikan makan ruslan. Benar nggak itu kira-kira? Enggak. Ya, kenapa enggak benar? Balik. Jadi benar. Oh, benar Mas Hendri? Jadi benar. Enggak benar, buatan. Oh, enggak benar ya? Ya kenapa kok enggak benar? Karena pikiran benar, banyak orang. Kalau ikan paus kan bisa saja. Sekarang Mas Ruslan, kita berbicara dengan pandangan orang banyak. Orang banyak itu kalau diomongi ikan, rata-rata pikirannya kan pindang, mujair, apalagi kan rata-rata ikan-ikan kecil semacam tuh, lele, ya toh. Maka ketika orang mendengar suara itu, wah, enggak benar itu. Harusnya Ruslan makan ikan dimakan Ruslan. Ikan dimakan Ruslan. Ini Pak, teman saya tuh waktu disuruh balik kalimat pasif. Gimana? Paman makan mangga, suruh balik paman dimakan mangga. Sampai sekarang masih ingat. Ya, tapi anak kecil juga suka gitu Pak, kalau suruh balik gitu. Anak saya juga belum paham. Ya, jadi tapi kalau kita tambah gini, ikan hiu makan ruslan, nah itu betul. Ya toh? Ikan paus makan ruslan, itu betul. Kenapa? Karena kita jelas itu bisa terjadi. Tapi kalau ikan secara mutlak, rata-rata orang menganggap kalimat itu keliru. Kenapa? Karena tidak masih menimbulkan pertanyaan. Itu namanya jumlah mufidah. Paham ya? Sudah mau tanyakan mungkin? Jadi pelajaran hari ini tentang kalam. Kenapa? Mungkin ada yang mau tanyakan mungkin? Kalau ada yang tanyakan, saya yang tanya loh ya. Kalau saya itu kalau iya Kang Ruslan dulu. Masdar, Pak. Apa? Masdar dan ghairumin itu cuman berbeda bentuk aja atau juga berbeda dari segi maknanya? Masdar min dan ghairumin. Kalau dari segi arti itu sama. Bedanya itu ya, masdar mim itu kiasi. Kiasi itu artinya bisa bikin disamakan lah dengan kalimat-kalimat yang lain. Tapi kalau masdar ghairu mim itu hukumnya simai. Sima itu artinya hanya didengar dari orang Arab. Kita tidak bisa bikin sendiri. Tidak bisa bikin sendiri. Karena itu kadang-kadang
qara'a yaqra'u Quran, ada Qur'anan. Nah, itu karena kita dengar. Gitu loh. Tapi kalau lama Quran itu bisa kita kiaskan. Itu bedanya masdar kias, masdar mim dan masdar ghairu mim. Udah, ada yang mau tanya lagi? Mas Furuk mungkin? Yang tadi master nanti beda lagi kan Pak ya? Apanya? Bukan bab ini kan ya? Bukan bab kalam kan? Kalau pengen ngaji masdar dan lain sebagainya, ngajinya ilmu sorob. Kita ini ngajinya bahasa Arab aja, nahwu aja. Itu nanti sorob kan gini. Kalau metode saya, bagi saya istilah-istilah masdar ghairu mim, masdar mim dan yang lain itu tidak penting. Kenapa tidak penting? Yang penting Anda bisa baca kitab. Baca kitab. Baca kitab tahu artinya. Kalau nanti sudah bisa baca kitab sama artinya, belajar sendiri nanti. Kitab sorob Anda baca sendiri, bisa nanti. Kan itu ada pembagian masdar mim, ghairu mim. Ini tak jawab karena memang Mas Ruslan masih agak nyangka masalah itu ya. Kita ketinggalan. Pak, ya. Kalau nyanda nih. Gestur gimana, Pak? Hah? Gestur gimana? Ini kita nggak ngomongin gestur ya. Misalnya saya lagi di Belanda. Oh, enggak lah. Ketemu dalam sama bahasa Arab orang... itu kan ya, bahasa Arab itu kan tidak sama dengan ya hampir mirip dengan bahasa Indonesia. Hurufnya itu dengan pengucapannya sama. Berbeda dengan bahasa Inggris. Kan bahasa Inggris kan cara mengucapkan sama-sama kadang berbeda. Ya toh? Nah, karena apa? Karena memang lebih repot bahasa Inggris saja, masalah pronunciation aja tidak begitu bisa. Yang ada bilang gestur itu gimana maksudnya? Misalnya kita hilang nih di Mekah, maktab gitu doang sama orang Arab, paham nggak Pak? Ya, kalau orangnya pernah ngaji sore paham. Maktab zaman sekarang itu kantor. Nah, kantor. Ya maksudnya dia mau balik ke ininya gitu. Ya, maktab itu kadang kalau orang-orang haji itu namanya tempat dia nginepnya tadi. Tapi kalau dalam bahasa umumnya maktab itu kantor. Maktab apa? Oh, gitu loh. Maktab. Tapi kalau Anda bisa nahwu sorob, misalkan kesasar di Arab itu gampang kok. Contoh misalkan Anda tahu kata nasoro. Nasoro fa'ala yafulu fa'lan wa fa'lan fa'ilun wa dzaka maf'ulun uful. Tolonglah. Anda mau minta tolong? Unsur, tolong gitu lah. Jadi dulu ada orang Indonesia itu kesasar di di Arab itu, tidak tahu maktabnya. Ditanya sama orang Arab, mana maktab kamu, mana tempat kamu? Dia bilang, ada siratul mustaqim. Oh, ini jalan yang lurus. Oh, bahasa Arab apa tuh, siratul mustaqim, jalan yang lurus. Gimana? Kan bener kan? Ada ini siratul mustaqim, jalan lurus. Bener kan? Apa salahnya? Kan? Itu kejadian nyata itu, kejadian nyata. Sadar begitu. Udah ada mau tanya lagi? Cukup Pak, waktunya tinggal 6 menit. Ya, kalau udah 6 menit sekarang kesempatan tak tanya. Wah, Pak, saya misalnya tanya di akhir sesi pelajaran nahwu ini nanti Pak Faridnya ngasih berapa kalimat dalam bahasa Arab nanti supaya kita hafalkan kata-kata yang penting-penting yang biasa dipakai dalam kitab atau nanti Mas, nanti nggak usah khawatir. Itu nanti sabar Mas Ruslan. Kurang ada motivasi. Ya, itu nanti ada pelajarannya. Yang ini penting itu mau minggu dites depan. nih. Tadi mau tak tes karena waktunya 6 menit jadi. Jadi minggu depan ya tolong sudah siap sorob ya. Jadi kitab sorob tak artikan. Terus minggu berikutnya dihafalkan. Dihafalkan sorobnya sama artinya. Yang kedua, minggu depan masalah ini tak tanya lagi. Jadi saya tidak akan ngisi materi baru, tak tanya Anda paham enggak kira-kira yang tak ajarkan hari ini. Memang metode saya gitu, Mas. Anda harus paham. Kalau sudah paham, baru nanti kita naik ke level berikutnya. Anda secara tidak sadar itu tadi sudah ngaji bab pertama kalam. Al-kalamu huwa lafdzul murakkabul mufid bil wad'i. Oh, tapi tidak tak bahas
satu persatu semacam Jurumiyah tadi. Kita kan pakai metode baru. Kira-kira Anda cepat paham, nangkap, intinya sama. Tetap rujukan kita tetap Jurumiyah. Cuma cara ngajarnya yang agak beda. Ya, pertanyaan saya ini, Anda paham enggak yang tak ajarkan dari tadi masalah nahwu? Insya Allah, Pak. Masalah kalam dan syarat-syaratnya. Ya, kira-kira mudah atau sulit? Saat sini sih masih bisa ditangkap. Oh, masih bisa ditangkap. Nah, jadi besok dari bab awal. besok minggu depan kita ngaji Jurumiyah, ngaji nahwu lagi, tapi sesinya tak tanya. Ada tak tanyai. Nah, bisa jawab enggak kira-kira? Kalau bisa jawab berarti kita naik ke nggak bisa, ya ngulangi lagi. Nah, ngaji itu lama loh ya. Pengalaman saya dengan metode semacam ini, ya saya tidak menjamin 2 tahun Anda insya Allah sudah bisa baca kitab. 2 tahun. Sorobnya tapi harus hafal loh ya, sorobnya. Tadi sudah tak terangkan, fa'ala telah berbuat, yaf'ulu sedang atau akan berbuat, fa'lan perbuatan, wa maf'alan perbuatan, bahwa fa'ilun orang yang berbuat. Beli kitab sorob, diartikan satu-satu. Besok kalau misalkan ngaji, berarti ngapalkan satu-satu loh ya, tidak boleh berbarengan loh, satu-satu. Kita zoom tapi tetap satu-satu ngaji privat. Nah, contoh misalkan Kalau saya nggak nih Pak, selama ini kalau praktekin baca di kitab, selama ini kalau praktekin dibaca di kitab kuning tuh kendalanya tuh kalau sudah nggak paham katanya, ini bahasa Arabnya gimana bacanya ini? Ya makanya kita sekarang biasanya terus putus di situ. Ya, sekarang kita tuh ngaji sorob tapi tidak usah terlalu ilmiah. Ya, sorob langsung sama artinya. Artinya langsung bisa Anda gunakan. Jadi bagi saya itu tahu masdar mim goirmu itu tidak penting. Kenapa tidak penting? Tuh, ketika Anda baca kitab yang penting tahu artinya. Sorobnya ini, artinya ini. Tidak ditanya, ini masdar apa? Ini isim apa? Tidak ditanya tuh. Yang penting artinya. Jadi insya Allah kalau dengan metode semacam itu, siapa ya, tahu 2 tahun bisa nanti ngajar anak-anak MI, Pak. Kenapa? Ya, Kang Ruslan mau ngajar MI, Pak. Siapa tahu Ya boleh. nanti ngajar anak-anak MI. Ini pengalaman saya ya, pengalaman saya ngajar anak yang tidak mondok, itu kesulitannya pada masalah sorot. Biasanya mereka tidak akan ngapalkan seperti anak pondok. Saya tuh dulu sudah pernah ngajari anak-anak SD kelas 5-6 di Pak Ufda itu, setahun saya gagal. Kenapa gagal di situ? Gagalnya anak-anak itu ngajinya sorobnya tidak mau naik-naik. Bab 1 aja, terus besoknya lagi suruh naik bab 1 lagi, bab 1 lagi. Nah, ya akhirnya yang repot saya. Nah, tapi kalau di pondok mereka mau baca terus, dihafalkan terusannya, maju satu-satu, ngapalkan sama artinya. Ya nanti Anda tetap ngasih zoom, tetap ngapalkan sama artinya. Masalah kosakata nanti kita bertahap. Kitab yang kuning itu udah nggak ada, Pak? Sorop kuning? Oh, masih ada, Mas. Kemarin saya Ada, cari di itu kok nggak ketemu kayaknya. Di Al-Muhammad ada. Di Shopee ada. Di Shopee aja. Kemarin kayak udah beli, sebentar cari lagi. Tak simpen nih. Kemarin beli lagi. Jadi ya atau gini aja, nanti tak scan, tak kirimkan, Anda hafalkan. Tapi lebih baik beli kitabnya. Beli aja, Pak, nanti. Ya, iya. Kalau bisa, kayaknya sih saya udah beli di itu, cuman lupa, belum saya cari lagi. Ya, jadi besok minggu depan kita tambahi arti sorobnya. Besok depan sorobnya artinya komplit. Ya, minggu depannya satu persatu ngapalkan. Meskipun kita ngasih zoom lewat internet, harus ngapalkan pribadi satu-satu loh, tidak boleh bareng-bareng. Kan itu kan. Nanti insya Allah bisa. Cuma ngaji nahwu sama saya itu lama loh Mas ya. Lama. Pengalaman saya itu seminggu sekali, 2 tahun baru bisa baca kitab. Waktunya habis, Pak. Oh ya sudah, terima kasih ya. Saya sudah ditunggu anak istri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Gimana? Sanggup? Insya Allah. Ya
bisa baca koran Al Jazeera, Kang.